Amin, amin. Puji nama Tuhan. Senang kembali bisa bersama dengan saudara pada siang hari ini, minggu yang ketiga dari bulan September. Dan September adalah bulan yang baik. September adalah luar biasa. Ada orang gak sih di sini? September adalah hari yang baik dan kita sudah masuki minggu yang ketiga dari bulan September ini. Dan tema kita tetap bicara mengenai kesehatan. Ini adalah bulan bicara mengenai kesehatan. Dan kesehatan, sekali lagi saya ulangi, bukan cuma sekedar sehat secara tubuh, tapi sehat juga secara jiwa dan sehat secara roh. Dan kita mau bersama-sama belajar untuk tetap hidup sehat. Ada di dalam jalan-jalan yang sehat, pilihan-pilihan yang sehat, komunikasi yang sehat, kehidupan yang sehat, cara berpikir yang sehat, keluarga yang sehat, hubungan yang sehat, keuangan yang sehat. Saya kayaknya nggak khotbah sama orang-orang yang bergairah nih siang ini. Sudah bergairah? Kita mesti sehat di dalam Tuhan. Sebagai komunitas yang sehat, kita perlu belajar, saudara. Nggak sehat itu nggak cuma tiba-tiba jadi sehat itu, jadi sehat itu nggak. Ya anyway, tolong doain buat Bang Agus karena Bang Agus, gembala youth kalian, lagi sakit gigi. Saya nggak lihat. Loh kok ketawa sih? Ya betul, lagi sakit gigi. Dia habis di tambalannya katanya copot jadi masuk ke kepala gitu, nariknya ke kepala gitu. Sehingga kita doain ya. Tadi dia ada, cuman mungkin dia sedang periksa atau ada di mana. Memang nggak enak banget kalau sakit gigi. Siapa yang pernah sakit gigi? Mau lagi gak? Adi, selamat buat Adi karena baru dapat bayi baru. Tepuk tangan juga buat Adi, salah satu leaders kita. Youth, luar biasa. Namanya Ken Ho, penggantinya Ken Henry dalam pujian dan penyembahan, penggantinya Superman yang namanya Ken juga. Apa siapa namanya? Clark Kent ya. Dan akan menjadi orang yang menguasai dunia ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan kita pada siang ini akan bicara mengenai komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat. Nah, setiap orang kita mau ada dalam komunitas. Ya sekarang komunitas ini ada di mana-mana. Ada yang komunitas jalan pagi, ada yang komunitas sepeda, ada yang komunitas golf, ada yang komunitas futsal, ada yang komunitas segala macam. Bicara mengenai komunitas memang itu adalah kebutuhannya manusia, saudara. Nah, cuman kita mau belajar mengenai komunitas yang sehat. Komunitas seperti apa yang Alkitab ajarkan kepada kita mengenai komunitas yang sehat. Seperti apa sih sebenarnya? Nah, setiap orang butuh community. Setiap orang butuh komunitas. No man is an island. Selalu saya bilang ini, no man is an island. Gak ada seorang pun yang bisa berdiri sendiri. Gak ada seorang pun yang bisa, saya gak perlu orang. Saya seperti gunung batu sendiri tinggalnya. Gak bisa, saudara. Ya, saudara perlu listrik, saudara perlu tukang listrik. Saudara perlu air, saudara perlu tukang ledeng. Ya kan? Tapi maksudnya gini, manusia itu bertumbuh, saudara. Saya seringkali katakan ini, Stephen Covey katakan di dalam bukunya di Seven Habits, salah satu pertumbuhan manusia yang signifikan adalah pada saat manusia ini adalah seorang yang lahir dengan sifat dependent. Artinya bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Nggak bisa bekerja sendiri. Sudah bisa bayangkan bayi. Bayi nggak bisa mandi sendiri. Dia nggak bisa makan sendiri. Pokoknya kalau dia ngompol, basah, nggak enak badannya, dia nangis. Kalau dia lapar, kosong perutnya, dia nangis. Kalau dia apalagi gitu, kotor belakangnya, dia nangis. Jadi dia nggak bisa tidur, ada perutnya sakit, dia nangis. Dia sangat bergantung kepada orang lain. Sudah bayangkan orang yang baru lahir, anak yang baru lahir, tapi dia nggak ada orang yang nolongin dia. Dia nggak bisa apa-apa sudah, nah, akhirnya dia bisa mati. Nah oleh sebab itu masa-masa dependent ini nggak boleh terus-terusan. Terus bergantung sama orang tua juga nggak boleh. Terus bergantung sama keluarga, terus bergantung sama suami atau sama istri. Bukan itu. Tapi dari masa dependent seseorang harus naik kepada satu level kehidupannya yang disebut independent. Independent artinya dia bisa bekerja sendiri. Dia udah bisa makan sendiri, dia udah bisa mandi sendiri, dia udah bisa pakai baju sendiri, dia udah bisa belajar sendiri, dia udah bisa mikir sendiri, dia udah bisa ngatur keuangannya sendiri. Itu namanya dependent, saudara. Independent maksud saya. Jadi dari masa dependent masuk kepada masa independent seseorang. Ini penting. Dan setelah itu baru masuk kepada masa yang berikutnya, manusia nggak boleh independent. Manusia nggak boleh sendirian aja. Karena tadi saya lagi, no man is an island. Nggak ada seorang pun seperti pulau sendirian. Dia harus ada pulau-pulau yang lain. Dia harus ada orang-orang yang lain. Dan dia harus hidup di dalam komunitasnya. Di dalam orang-orang yang lain. Makanya saudara perhatikan. Waktu Adam diciptakan, tidak baik kalau manusia itu hanya seorang diri saja kata Tuhan. Makanya dia berikan penolong. Dia
pengen tahu sama Tuhan, dikasih gitu babi hong lagi. Dikasih babi hutan, dikasih kok mentega di pikiran saya. Dikasih jerapah, dikasih gajah. Terus manusia bilang, wah diramain satu-satu. Tapi gak ada yang sepadan dengan dia. Yang sepadan dengan dia adalah manusia yang lain. Diberikan yang sepadan dengan dia. Oleh sebab itu manusia harus punya sparring partner. Kalau orang gak punya sparring partner, dia gak bisa bertumbuh. Kalau saudara latihan tinju sendirian, saudara gak punya sparring partner, saudara gak bisa jadi petinju yang handal. Saudara perlu orang lain buat latihan tinju sama dengan saudara. Kalau saudara main bulu tangkis, mainnya sendirian. Dulu saya lagi latihan bulu tangkis. Ngomong-ngomong, siapa yang suka main bulu tangkis? Sekali-sekali kita boleh adu di lapangan. Bukan adu di lapangan, maksudnya kita main di lapangan. Pendeta Heri itu jagonya bulu tangkis. Ya, dulu saya waktu latihan bulu tangkis pertama-pertamanya belum ada sparring partnernya. Terus si pelatih saya bilang begini, kamu latihan fisik, kamu latihan stroke, kamu latihan segala macam, tapi sendirian. Saya bisa bayangin, dengan siapa saya bilang? Pakai tembok. Gua main pakai tembok itu kecepatannya luar biasa, saudara. Pak. Ngadunya sama tembok. Nggak bisa juga. Kita mesti ngadunya sama orang. Baru kita bisa bertumbuh. Baru kita bisa ngelihat ada progres dalam kemajuan dalam permainan kita. Kenapa? Karena ada orang lain yang mengimbangi kita. Oleh sebab itu dalam kehidupan juga sama. Kita perlu sparring partner. Kita perlu orang-orang yang bisa mengimbangi kita. Nah, oleh sebab itu dibilang manusia harus naik dari independen kepada interdependen. Nah, orang yang interdependen adalah orang yang belajar untuk bisa berhubungan dengan orang lain, untuk bisa hidup dalam sebuah komunitas yang mungkin dia nggak suka. Mungkin aja dia nggak senang ada di situ. Tapi Tuhan biasanya tempatkan orang-orang, tempatkan kita di satu tempat yang mungkin kita nggak nyaman, itu buat ngebentuk kita. Itu bisa membuat kita semakin bertumbuh, kita semakin tajam. Karakter kita diiris-iris sama Tuhan. Karakter kita diperbaiki sama Tuhan. Sehingga pada saat kita nggak bisa bergaul dengan orang lain, kita dimampukan oleh Tuhan untuk bisa bergaul dengan orang lain. Nih anak-anak muda dengar saya. Kalau kalian mau bisa kerja di masyarakat, dipakai di masyarakat, dengan pekerjaan kalian, dengan keahlian kalian, kalian harus bisa yang nomor satu, interrelationship. Artinya gini, orang-orang kalian bisa bergaul dengan sebanyak-banyaknya orang. Percuma kamu punya S3. Percuma kamu punya S2, pinter di kepala, luar biasa nih, ilmunya banyak. Tapi kalau ngomong sama orang, hun-hun. Kalau ngomong sama orang gak nyambung terus gitu. Ngomong sama orang dibilang gini, gak enak ngobrol sama dia kayak profesor. Kenapa? Gak bisa ngomong. Ya gak bisa bergaul gitu saudara. Hubungan selalu tersinggung, hubungan selalu marah, hubungan selalu berantem. Gak pernah bisa ngobrol sama orang dalam 5 menit. 5 menit ngobrol sama orang naik iramanya, naik intonasinya, naik darahnya. Berantem sama orang. Kenapa? Karena gak bisa berelasi satu dengan yang lain. Kenapa? Karena gak terlatih. Gereja adalah tempat untuk melatih. Kalian ada dalam life group, kalian akan tinggal di dalam life group. Dan makanya saya berdoa buat kalian untuk bisa menanamkan diri kalian sendiri dalam sebuah gereja lokal. Dan gereja ini adalah gereja yang sehat. Kalian silahkan belum berjemaat, silahkan masuk ke dalam gereja ini. Jangan cuma sekedar datang hari Minggu, tapi saudara harus komitmen tertanam dalam gereja ini, masuk ke dalam life group. Nanti di live kalian akan baru tahu. Ternyata. Nilam ketawa. Kenapa Nilam ketawa? Karena ternyata saya menyadari saya banyak kelemahan. Waktu saya bergaul dengan orang lain saya gak bagus. Nah sudah bayangkan sekali lagi. Ini intinya saudara. Kalau kita gak bisa bergaul dengan orang. Kalau kita gak bisa membangun hubungan dengan orang yang bagus. Kita gak punya relasi. Kalau kita gak punya relasi, usaha apa aja saudara lakukan, saudara gak akan berhasil. Karena keberhasilan kita salah satunya adalah interdependent. Kita bisa berhubungan dengan orang satu dengan yang lain. Dalam kondisi apapun kita masih bisa ngejaga. Supaya kita bisa hidupnya tetap maintain dengan baik. Oke, sudah ngerti maksudnya? Komunitas diperlukan sekali. Oleh sebab itu komunitas seperti apa yang sehat yang perlu kita bangun saudara. Buat kehidupan kita, buat keluarga kita. Dan juga buat gereja kita pada akhirnya. Buat masyarakat di mana kita ada. Kita butuh komunitas. Tapi komunitas itu harus dibangun. Nah Alkitab adalah satu-satunya buku yang paling sakti mandraguna. Yang bisa mengajar kita mengenai bagaimana hidup dalam komunitas yang sehat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Komunitas seperti apa yang Tuhan mau saudara. Dan ini kita belajar dari kehidupan gereja mula-mula. Karena gak ada yang contoh lain yang lebih bagus kecuali daripada apa yang dimulai mula-mula. Orang-orang yang menerima perkataan ini memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Saudara mau disukai semua orang? Kalau saudara disukai semua orang, you got people's favor and you got God's favor. Ini luar biasa. Kalau kita disukai oleh Allah dan manusia, mendapat kasih karunia Allah dan manusia, apa aja yang kita lakukan berhasil. Saudara kerja di mana aja, saudara usaha apa saja. Kalau engkau dapat favor dari Tuhan, engkau dapat kebaikan Tuhan, engkau dapat kebaikan manusia, engkau disukai oleh manusia, karena punya hubungan yang baik, karena bisa membangun hubungan yang baik dalam sebuah komunitas, maka apa saja yang kau lakukan pasti akan berhasil. Terima kasih buat ya saudara, terima kasih buat amin saudara. Kalau saudara yakin, percaya, saudara mau terima itu, katakan amin, jangan takut-takut ya. Oke? Saudara mau berhasil? Tuh kan, saudara mau diberkati? Saudara mau pikul salib? Pikul salib ini nih bayar harga nih yang susah. Nah, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu luar biasa. Nah, ada 3 poin penting yang saya mau bagikan buat saudara pada siang hari ini. Berkenaan dengan komunitas sehat itu komunitas seperti apa? Ada 3 hal penting. Yang pertama, dalam pertemuan-pertemuan komunitas, itu ada pengajaran. Mereka duduk di dalam pengajar, ada agendanya maksud saya. Agenda yang pertama ini ada agendanya. Dan di agenda ini ada 4 saudara. Yang pertama adalah duduk dalam pengajaran rasul-rasul. Ada selalu yang diajarkan, ada nilai-nilai yang diajarkan. Ini penting saudara. Jadi dalam life group kita, atau dalam keluarga kita sama. Keluarga adalah komunitas yang terkecil, yang harusnya menjadi komunitas sehat. Keluarga yang sehat, komunitas yang sehat, life group yang sehat, gereja yang sehat. Ya, perkumpulan-perkumpulan yang sehat. Itu selalu harus ada pengajaran. Bukan cuma cipika-cipiki. Bukan cuma sekedar ngobrol sana ngobrol sini. Bukan cuma sekedar ngomong ini ngomong itu. Bukan cuma sekedar arisan. Nah, bukan arisan lagi. Bukan cuma sekedar mau lakukan bisnis ini atau itu. Enggak, beda saudara. Dalam sebuah komunitas yang sehat harus ada pengajaran. Yang pertama tadi dikatakan bahwa mereka duduk di bawah kaki rasul-rasul. Belajar saudara. Nah, gereja kita punya satu nilai yang namanya teachable spirit. Roh yang mau diajar. Selalu haus untuk belajar. Saya adalah tipe orang yang memang saya nggak pintar-pintar amat saudara. Tapi saya suka belajar. Saya kalau ada orang yang bikin apa gitu, saya perhatiin. Kenapa bisa begitu ya? Jadi kalau saya pergi ke gereja-gereja lain ya. Saya suka kunjungan. Saya mengkondisikan diri saya setahun minimal 2 atau 3 kali pergi ke gereja yang besar gitu, yang berhasil. Lalu saya coba lihat. Bukan cuma khotbahnya yang saya dengar. Tapi saya pelajari. Nah ini yang paling penting saudara. Saya pelajari kenapa gereja ini bisa kayak begini. Saya pelajari kenapa kok timnya bisa kayak begini ya, kompak banget. Saya pelajari kenapa kok penataannya kayak begini ya, bersih, kayaknya rapi. Dan kenapa budayanya bisa kebangun seperti itu. Saya nggak cuma belajar dari khotbahnya, enggak. Tapi saya belajar dari apa yang dilakukan di sana. Dan itu yang membuat semakin pintar, itu yang bisa membuat kita semakin terbuka, saudara. Belajar itu penting. Nah oleh sebab itu pengajaran atau nilai-nilai itu perlu diajarkan terus-menerus. Bertekun, kata kuncinya adalah bertekun. Mereka bertekun di bawah kaki, dalam pengajaran rasul-rasul. Di bawah kaki para rasul. Mereka belajar. Pengajaran ini sangat penting. Sekali lagi. Gereja kita gak cuma ngajarin bagaimana beribadah di gereja. Tapi gereja kita sedang mengajar. Kita semua lagi diajar. Bagaimana hidup. Bukan bagaimana ibadah. Karena hidup kita seharusnya menjadi satu ibadah kita. Bagaimana dengan hidup keuangan saudara? Bagaimana dengan hidup hubungan saudara? Bagaimana dengan hidup pacaran saudara? Bagaimana dengan hidup keluarga saudara? Bagaimana dengan hidup ngatur disiplin saudara? Kemarin saya baru ngobrol sama Nilam. Kalau ya, disiplin dalam disiplin ya. Doa itu menjadi desperate apa karena memang disiplin?
Desperate apa disiplin? Membuat kita berdoa. Ada yang orang desperate berdoa. Ada banyak orang putus asa berdoa. Tapi kalau udah gak putus asa, udah gak berdoa. Doa itu adalah disiplin. Nah, bagaimana kehidupan kita itu perlu diajarkan. Doa perlu diajarkan, saudara. Baca firman perlu diajarkan. Yes, betul. Tapi yang paling penting adalah bagaimana doa kita dan pembacaan firman kita itu menjadi kehidupan kita. Itu yang paling penting, saudara. Oleh sebab itu kita diajarkan bagaimana yang ngelola keuangan yang benar. Bagaimana ya cara makan yang benar. Bagaimana cara hidup yang benar. Bagaimana cara ngelola waktu yang benar. Kita diajarin. Bagaimana cara berhubungan satu dengan lain yang benar. Itu diajarin, saudara. Nih, saya mau kasih tahu sama saudara. Yang pacaran-pacaran. Dalam pergaulan, ini salah satu pengajaran. Ini contoh saja. Dalam pergaulan, itu ada tingkatan-tingkatan. Sama seperti orang mau masuk ke rumah. Dalam pergaulan, saudara. Jadi dalam pergaulan tuh, yang pertama halaman depan. Luar pagar. Yang kedua masuk ke pagar. Yang ketiga masuk ke ruang tamu. Yang keempat masuk ke ruang keluarga. Yang kelima baru masuk kamar tidur. Setuju? Nggak ngerti. Saya ulangin lagi. Pergaulan itu sama seperti rumah kita. Jadi yang pertama ada di luar pekarangan, ada di luar pagar. Yang kedua masuk pagar di halaman depan. Yang ketiga masuk ke ruang tamu. Dari ruang tamu baru masuk ke ruang keluarga. Dari ruang keluarga baru masuk kamar tidur. Belum ngerti juga lagi. Mau saya ulangin gak? Tapi ada begitu banyak orang, anak muda, baru ada di luar pagar, belum kenal apa-apa, udah langsung nyelonong. Masuk ya, masuk ke kamar tidur. Makanya gak aneh, akhirnya jadi banyak yang hidupnya berantakan setelah masuk kamar tidur. Ingat Pak Ishak bilang apa? Kalau pacaran jangan kosong. Kantong kosong, pikiran kosong, rumah kosong. Keluar pasti isi. Ingat ya itu, saudara? Ingat, kenapa? Karena memang kita diajar oleh firman Tuhan. Jadi yang pacaran-pacaran hati-hati. Kalau belum masuk ke ruang keluarga, jangan masuk kamar dulu. Artinya apa? Artinya ini ada pagarnya. Oke, sudah dipersilakan masuk, sudah boleh. Tadinya di luar gak terlalu kenal. Sekarang dibukain pagarnya, masuk ke pekarangan depan. Kasih tukeran nomor handphone. It's okay, tukeran nomor handphone. Ngobrol-ngobrol, oke, gak jadi masalah. Mau lebih dalam lagi, oke, lebih dalam lagi. Bagaimana kalau saya masuk ke ruang tamu kamu? Boleh, silakan masuk ke ruang tamu. Mulai jalan sama-sama sama yang lain. Mulai kenal lebih banyak lagi. Masuk ke ruang tamunya. Sekarang bagaimana masuk ke ruang keluarga? Kan udah lebih dekat lagi, oke. Ajak dong keluargamu datang ke rumah. Itu lamaran. Nah sudah lamaran baru janjian. Kapan ini harus diikat? Baru masuk ke tempat tidur. Ke kamar tidur maksudnya. Jadi jangan nyelonong ke kamar tidur. Yang perempuan, jaga betul-betul. Ini pengajaran. Saya gak mau lagi nanti berkatin kalau datang-datang gini. Pastor, udah 2 bulan. Ini kita bisa ketawa loh. Tapi hancur hidupnya nanti. SMA aja belum lulus. Udah hampir lulus dikit lagi. Hampir. Kejeblos, saudara. Hati-hati ya. Ini pengajaran. Jadi pengajaran itu penting gak? Penting. Makanya di dalam live group harus ada pengajaran. Nggak cuma sekedar makan pisang goreng. Nggak cuma sekedar makan martabak. Nggak cuma sekedar makan es kelapa muda. Nggak cuma sekedar ngumpul-ngumpul. Tapi dalam live group kita. Dalam komunitas kita. Di rumah juga sama. Nih yang udah menikah. Yang udah punya anak. Bangun komunitas keluargamu. Jadi komunitas yang sehat. Karena ada pengajaran di dalamnya. Tadi malam saya baru ngomelin Priscilla, anak yang kedua. Karena rupanya dia melakukan kesalahan. Dan saya tahu dia melakukan kesalahan. Mamahnya cerita dia melakukan kesalahan. Pulang, dia gak berani ketemu sama saya. Biasanya dia pulang langsung peluk saya. Saya udah nyampe di rumah duluan, dia belakangan sama mamahnya. Jadi dia gak berani ngapa-ngapain. Dia langsung masuk kamar mandi, dia mandi. Dia masuk kamarnya sendiri, dia periksa buku buat hari Senin besok. Dia langsung bikin PR. Sebelumnya gak pernah, sebelumnya dia peluk saya dulu, dia ngobrol dulu, main dulu tempat tidur saya. Ini mah gak langsung masuk kamarnya sendiri. Saya tahu dia pasti ngerasa salah. Udah gak tahu mamahnya ngomong, kamu mesti minta maaf sama papa. Udah akhirnya saya lagi duduk nonton gitu dia samperin. Pak maaf ya pak. Saya diem aja, terus saya lihat duduk sini. Udah duduk. Di situ pengajaran masuk. Saya gak langsung kepotin dia, saya gak langsung marahin dia, enggak. Saya cuma diam aja, kamu tahu gak kesalahan kamu apa?
Dia diem aja, air mata udah keluar. Nggak dimarahin loh, nggak apa-apa, cuman kamu salah kamu apa. Saudara lihat, ini penting banget pengajaran. Akhirnya saya masukin firman, saya masukin omongan-omongan yang bagus. Dan akhirnya dia nangis, dia minta maaf, dia peluk saya. Udah, yuk kita makan. Udah beres, ketawa-ketawa lagi, guling-gulingan lagi. Udah beres, sudah. Artinya tetap mesti ada pengajaran. Dengar, kalau kita mau supaya komunitas kita bertumbuh, mesti ada sesuatu yang diajarkan. Dan yang diajarkan harus firman Tuhan. Kayak jelas ya saudara ya, Amsal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22 itu bicara banyak. Amsal 3 ayat yang pertama sampai dengan 35 itu bicara banyak saudara. Kalau engkau mau disembuhkan, kalau engkau mau melihat pemulihan dalam kehidupanmu, kalau engkau mau melihat hidupmu diubahkan oleh Tuhan, engkau harus ada dalam sebuah komunitas. Dan komunitas itu salah satu kriterianya adalah komunitas yang mengajarkan firman Tuhan. Ngajar firman Tuhan bukan doktrin. Yang ngajarin doktrin terus kita nggak ngerti, akhirnya kita bengong-bengong. Enggak, ngajarin kehidupan dari firman Tuhan. Bagaimana cara saya ngomong seharusnya? Bagaimana saya berpikir tentang seseorang? Itu diajarkan, itu mengenai kehidupan. Jadi harus ada dalam komunitas kita. Yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan yang kedua, dalam komunitas harus ada ini. Mereka bertekun dalam persekutuan. Harus ada persekutuan. Persekutuan itu bahasa Inggrisnya dibilang fellowship. Fellow itu dari kata fellow. Itu pertemanan, teman-teman. Fellowship, harus ada hubungan yang terbuka satu dengan yang lain. Bukan cuma sekedar kenal, tapi ada hubungan-hubungan yang jujur. Harus ada hubungan yang besi menajamkan besi. Perhatikan sekali lagi saudara. Kalau kita nggak punya hubungan, kita nggak bisa saling menasihati satu sama lain. Kalau kita nggak punya hubungan yang baik, kita nggak mungkin bisa memberi satu dengan yang lain. Lo nggak kenal kok. Tapi akibat dari persekutuan ini kalau saudara lihat, itu mereka bisa sampai luar biasa membagi hidup mereka bahkan. Nah saya mau mengajak saudara berpikir ini. Ada begitu banyak pertemanan sekarang ini, tapi dengan cara yang salah. Pertemanan-pertemanan seperti apa yang saudara bangun dalam hidup saudara? Sekarang ini lagi banyak pertemanannya di dalam Facebook. Angkat tangan yang punya 10.000 friend di Facebook. Ada gak? Nggak ada ya. Siapa yang punya 1.000? Wes, punya 1.000, oke. Siapa yang punya 2.000? Saya punya 3.000. Saya punya 4.000. Pura-pura semua nih. Saya tahu saudara punya teman banyak di Facebook. Bagus, nggak jadi masalah. Saya juga punya Facebook tapi jarang dibuka. Kalau saya lihat-lihat mungkin teman saya udah lebih dari 4.000. Mungkin lebih kali sekarang, saya nggak tahu deh. Di Twitter, bisa jadi ada yang follow kita segala macam ya. Siapa yang di sini ada yang Twitternya sampai 1.500 orang follow saudara ada? Ya nggak ada ya. 3.000? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Wah luar biasa 3.000. Banyak temennya. Tapi saudara ketahuilah ini. Pertemanan di dalam Facebook atau pertemanan di dalam sosial media yang adanya di dunia maya itu enggak sungguh-sungguh pertemanan. Itu cuma sekedar resep-resepan. Enggak salah. Silahkan saudara berFacebook ria. Tapi the real fellowship, the real hubungan yang betul-betul adalah hubungan ketemu one on one. Atau ketemu dengan satu kelompok. Kenapa? Karena kalau di Facebook, saudara marah, saudara tinggal taruh di status saudara. Kamu cuma taruh di status kamu aja kan? Dan kamu bilangnya apa? Gua sebel sama lo. Karena apa? Ya nggak disebutin, tapi status. Karena kan banyak nih, statusisasi. Harmonisasi jiwa. Dan lain sebagainya. Sekarang banyak nih yang sasi. Tapi memang betul kan saudara, pada saat kita nggak bertumbuh waktu kita ngomong di Facebook. Percayalah, saudara mungkin bisa baca status-status yang bagus. Puji Tuhan, haleluya. Saya juga suka ngasih status-status yang bagus. Saya bisa nge-tweet sesuatu yang bagus. Ya, saya juga suka membangun kehidupan orang dengan kata-kata yang bagus. Tapi sebenarnya itu hanya sosial media maya yang kita nggak ketemu orang langsung. Tapi justru pada saat ketemu orang langsung, di situ kita akan dipertajam oleh Tuhan. Saya nggak suka sama orang ini, tapi saya ditempatkan di dalam life group seperti ini. Suami istri, saya nggak suka sama istri saya dengan cara dia seperti itu, tapi ketemu tiap hari. Nah kalau dalam keadaan seperti itu, banyak orang melarikan diri.
Nggak mau ketemu, nggak mau ngobrol, menghindar. Dan pada saat dia menghindar, sebetulnya dia sedang menghindar dari pembentukan Tuhan. Tuhan lagi bentuk kita. Kalau saudara udah menikah ya, saudara udah punya keluarga, itu hubungan suami istri atau hubungan orang tua dengan anak, itu memperkaya kita loh. Itu mempertajam kita. Itu membuat kita lebih pinter. Itu membuat kita lebih smart. Itu membuat kita lebih bijaksana. Itu lebih membuat kita berhikmat. Karena kita menghadapi masalah tersebut, kita komunikasikan. Ini yang disebut fellowship. Jadi nggak cuma sekedar say hi. Kalau hari Minggu kayak begini, kita cuma sekedar say hi kan. Ketemu, hi, God bless you, God bless you. God bless you. Semuanya Tapi begitu ketemu one on one ya, gila ngejengkelin banget lu dia. Kenapa setiap kali makan dia nggak mau bayar ya? Kenapa kalau setiap kali kita lagi ngobrol ini terus dia ngomongin dirinya sendiri terus? Oh kita lagi ngomongin apa dia ngomongin, gua lagi. Ini orang PJ deh nih. Kenapa? Karena kita ketemu. Coba di Facebook nggak ketemu. Coba di Twitter nggak ketemu. Karena terlalu panjang nanti ngomongnya. Tapi kalau lagi ketemu one on one kayak begini, satu-satu kita ketemu seperti ini ya, kelompok kecil, bukan kelompok gede kayak begini, bukan. Kelompok kecil, di situ kita baru tahu nih orang belagu banget nih. Belah nih orang ngeselin. Tapi memang kita nggak boleh lari, kita mesti ada di situ. Dan waktu kita ada di situ ngapain? Kita ketemu lagi sama dia. Bayangkan kalau itu adalah istrimu. Bayangkan kalau itu adalah suamimu, tiap hari ketemu. Bukankah Tuhan lagi bentuk kita, saudara? Bayangkan kalau itu teman di kantor. Kan kamu nggak mungkin pecat dia. Atau dia juga nggak mungkin pecat kamu. Tapi ini peer di kantor. Ketemu lagi sama dia lagi. Tapi itu adalah komunitas. Sekali lagi, komunitas itu yang pertama harus ada firman. Yang kedua mesti ada proses pembentukan dalam hubungan pertemanan. Proses pembentukan dalam hubungan satu dengan yang lain. Jadi saudara nanti kalau ada di dalam live group nih, terus saudara nemuin bahwa teman saya nih memang benar-benar, waduh kurang ajar banget nih orang. Ini ngenyek nih orang satu nih. Ya udah saudara duduk aja di situ, coba dengerin aja, coba belajar mengerti dia. Dan tadi saya suka dengan pendeta Yohana katakan, saudara mesti beli itu DVD-nya. Umum yang kedua saudara harus beli DVD-nya, saudara harus dengar apa yang dia khotbahkan. Itu fantastik buat saya, itu luar biasa. Dia bilang gini, kalau kamu lebih dari orang lain, kamu gak usah sombong ada di situ, tapi kamu justru mengisi kehidupan orang lain dengan kelebihanmu. Tapi kalau kamu justru ngerasa sepertinya saya kok kurang ya, saya kok gak nyaman, saya kok kayak gak enak ya. Kayak kok kurang nih dari orang lain, kurang pinter gitu. Kita belajar dari orang lain. Itu saling merendahkan diri dan itu saling mengisi, namanya itu dalam satu komunitas. Dan saudara harus ada dalam komunitas karena saudara akan dibuat lebih pinter, saudara akan dibuat lebih luar biasa dalam komunitas. Yang berikutnya. Dalam fellowship juga, Ibrani 10 ayat 25. Saya mau ajak saudara baca ini. Ibrani 10 ayat 25. Bolpen saudara, warta jemaat saudara, tuliskan ayat-ayat ini. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Konteks ibadah pada zaman itu bukannya kayak kita sekarang nih rame-rame begini, saudara. Enggak. Konteks ibadah pada zaman itu adalah rumah-rumah. Dan di rumah-rumah itu paling juga ada 10 orang, ada 15 orang. Itu cell group, itu life group. Dan itu adalah ibadahnya mereka. Dia bilang gini, Paulus, penulis Ibrani diperkirakan Paulus, dia bilang begini, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, yang ada kita jadi kering. Dengar ini saya, dengar. Biasa ngumpul sama-sama, wah kita sehati, sejiwa ngumpul. Tapi sekali saya pergi saya gak mau. Perhatikan saudara, orang yang meninggalkan persekutuannya, orang yang meninggalkan fellowshipnya, itu kemungkinannya ada beberapa. Yang pasti kemungkinannya yang pertama adalah dia gak enak hati sama orang lain. Makanya dia gak betah ada di situ. Saudara perhatikan saya. Perlu ada pembentukan karakter supaya kita tetap ada di sana, makanya dibilang tadi ditahan ayatnya. Jangan ada seorang pun dari kita yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Karena pertemuan itu akan menolong kita untuk bisa ngelihat perspektif yang berbeda. Kita bisa ngelihat apa pandangan orang lain terhadap masalah ini. Kita
Kita bisa berdoa bersama-sama dan mendoakan orang lain yang dalam pergumulan. Kita bisa tahu bahwa ternyata bukan saya aja salah. Ada orang lain lagi yang punya masalah yang lebih berat dari saya. Saya bisa ngelihat itu. Jangan tinggalkan. Kalau saudara tinggalkan, itu sama dengan saudara mencabut diri saudara dari sebuah persekutuan. Akhirnya kita menjadi sepertinya gak nyaman. Ada orang yang, ini tahannya dulu ayatnya biarin. Udah 6 tahun gak ke gereja. Gak datang ke gereja ini. Udah 6 tahun. Saya juga kaget udah 6 tahun. Waktu dia datang ke gereja ini. Dia bilang gini. Kayaknya 6 tahun yang lalu gak kayak begini nih gereja. Ada apa ya? 6 tahun gak ke gereja. Lu bisa bayangin. Ada perubahan yang begitu cepat. Kita bertumbuh saudara. Nah kalau orang meninggalkan diri dari persekutuannya. Dia gak bersama-sama bertumbuh dengan kelompoknya. Dia memisahkan diri dari kelompoknya. Yang membuat dia nanti pada akhirnya jadi begitu masuk dalam kelompoknya dia asing. Dia gak nyaman. Karena udah beda. Cara pikirnya udah beda. Cara ngomongnya udah beda. Karena ini bertumbuh terus. Sedangkan dia jauh. Dia jadi kering. Saudara ingat Yohanes pasal 15 ayat yang ke-6. Catat ayat ini. Dan bukakan ayatnya coba. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Dalam konteks ini adalah persekutuan dengan Tuhan. Dalam orang-orang tubuh, orang percaya dalam tubuh Kristus. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Tidak tertanam di dalam aku. Ia dibuang keluar. Seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Dengar saya saudara, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Jadi tinggal di dalam Tuhan itu tinggal di mana? Tinggal dalam persekutuan, tinggal dalam cell group, tinggal di dalam keluarga di mana engkau ada. Ada di sana, bertumbuh di sana, itu komunitas yang sehat buat kita untuk bertumbuh. Kalau enggak katanya, dia akan dibuang seperti ranting yang menjadi kering. Ranting dan menjadi kering. Sudah bayangkan sekarang, ranting dipatahkan, dipisahkan atau dicabut keluar dari batang pohonnya. Ranting ini lama-lama menjadi kering. Dan dibiarkan sini, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Dikumpulkan orang yang kering sama yang kering. Dikumpulkan, ujung-ujungnya apa? Dibakar. Saudara jangan memisahkan diri dari pertemuan-pertemuan kelompok saudara. Jangan memisahkan diri dari komunitas saudara. Karena komunitas kita itu adalah komunitas yang sebenarnya basah. Tanda kutip. Komunitas yang basah. Di mana kita bertumbuh di sana. Kita bisa menghasilkan buah di sana. Dan pada saat kita memisahkan diri dari yang basah. Kita jadi kering. Nah orang-orang yang kering. Biasanya ngumpul sama yang kering. Karena ayatnya sendiri bilang. Dan dia dikumpulkan orang. Kering dengan kering. Akhirnya jadi perkumpulan kering. Itu perkumpulan basah, ini perkumpulan kering. Dan perkumpulan kering gak jauh, dibakar sama Tuhan, ngalamin pembakaran, panas. Makanya hidupnya gak nyaman, panas terus. Makanya hidupnya gak nyaman, susah terus. Kenapa hidupnya gak nyaman? Kesana berantem, kesini ribut, kesana tonjok-tonjokan, kesana ditipu orang, di sana wah kayaknya saya gak bisa hidup, gue gak enak. Itu kering yang dibakar. Saudara ngalamin neraka selama saudara hidup dalam dunia ini. Nanti begitu saudara mati, tinggal buka mata, udah di neraka. Maksud saya gini, saya bukannya mengajak saudara ke neraka, bukan. Tapi nikmatilah hidup dalam dunia ini dalam sorga. Di bumi seperti di sorga, Tuhan Yesus bilang. Makanya jangan kita hidup dalam kekeringan. Orang yang kering selalu dikumpulkan dengan yang kering. Makanya orang yang sakit hati ya. Dia masuk ke kumpulan yang sehat nih. Kumpulan orang-orang yang ngomongnya, wah positif, ngomongnya bagus. Gak mau ngomongin orang dan lain sebagainya. Tapi begitu dia kering, dia pahit, dia memisahkan dirinya. Kering. Biasanya orang kering ketemunya sama orang kering juga klop. Betul gak saudara? Lu tahu gak dia? Wih, so tahu tuh orang tuh. Diomongin negatif. Ini juga kering kan? Begitu kering, kok jadi kayak api dipakein bensin. Jadi begitu orang ngomong yang jelek tentang seseorang, iya gue juga ngalamin, lu sama gue, kita tos ya. Wah jadi kompak, jadi kumpulan kering. Dan kumpulan kering mati dibakar. Jangan mau jadi kumpulan kering. Jadi kumpulan basah. Karena tujuan kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan. Untuk bertumbuh dan untuk menghasilkan buah. Katakan amin cepetan. Bertumbuh dan menghasilkan buah. Tapi gak jadi kering. Seperti orang yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada di mana? Di kumpulan orang-orang benar.
yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan siang dan malam. Tidak mengikuti nasihat orang fasik, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan siang dan malam. Ngumpulnya di sini, bukan ngumpul di sini. Orang yang ngumpul di sini dibakar, mati karena kering. Jangan mau jadi orang kering, jadi orang basah. Amsal pasal 18 ayat yang pertama. Juga dengan jelas di situ katakan, seorang yang menyendiri, Amsal 18 ayat yang pertama. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang yang menyendiri, duduk sendiri di pojok sendiri tuh di belakang tuh. Tuh kayak dia tuh di belakang tuh sendiri. Gak ada orang di sana. Puji Tuhan gak ada yang menyendiri di belakang sana. Tapi kadang-kadang ada orang yang menyendiri, duduk gak nyaman sama orang lain, gak enak. Dia mah terlalu suci buat gue. Atau gue mah terlalu suci buat dia. Gak enak, bergaul sama orang yang kayak beginian. Apaan tuh ngangkat? Nangis-nangis, puji Tuhan. Gak level sama gue mah cool. Kalau nyembah Tuhan cool. Apa itu ngangkat-angkat tangan, nangis-nangis, gak cool. Ini gue cool nih. Jadi sudah menyendiri. Lalu orang yang menyendiri, sudah perhatikan. Orang yang menyendiri yang gak mau berkelompok. Memisahkan dirinya sendiri. Biasanya dia memperhatikan yang berkelompok. Siapa itu kira-kira? Ada kelompok di jalan lagi senang-senang dilihatin. Siap untuk menerkam. Betul apa enggak? Siapa kira-kira yang suka menyendiri? Orang yang siap untuk protes, orang yang siap untuk kritik, orang yang siap ngomongin orang yang siap untuk menghakimi orang lain, dia liatin terus. Tapi kalau orang yang kelompok, nggak ada waktu buat ngeliatin kelemahan. Kita semua sama-sama, kita semua berbangun. Oh iya, saya juga ini tolong doain saya. Nggak ada, tapi yang sendiri. Makanya begitu ada firman, makanya begitu ada omongan sesuatu yang nyinggung dia, katanya amarahnya langsung meledak. Karena dia ngerasa salah, karena dia ngerasa sendirian, karena dia ngerasa nggak ada yang dukung gua. Makanya begitu dia ngumpul lagi sama yang kering-kering, yang sendiri nih ngumpul sama yang sendiri-sendiri juga ngumpul sama kering. Itu kelop jadinya masuk. Saya mau saudara baca Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. 1 sampai dengan 3. Yesaya pasal yang ke-6. Coba kita lihat sebentar. Ini komunitas yang bagus. Yesaya pasal yang ke-6. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Terus. Dan para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi mukanya mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayat 3. Ini di ayatnya. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Para malaikat serafim itu punya 6 sayap. Sayap yang pertama nutupin muka. Karena gak bisa memandang wajah Tuhan yang maha kudus. Yang kedua, kepak-kepak sayapnya. Yang ketiga, nutupin kakinya. Karena memang kaki lambang kekudusan juga. Jadi mereka terus kepak-kepak kayak gini. Di hadapan Allahnya katanya. Lalu dikatakan di sana, sudah perhatikan. Dan mereka, lihat nih sudah. Berseru seorang kepada seorang. Apa mereka berseru? Kudus, kudus. Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kudus, kudus. Kuduslah Tuhan Allah. Saudara dengar saya. Komunitas yang benar adalah komunitas yang bicara satu dengan yang lain mengenai kebesaran Tuhan. Memuji Tuhan gak cuma sekedar engkau besar, engkau luar biasa. Para malaikat gak bilang engkau besar karena memang dia besar. Para malaikat menyembah Tuhan pada saat mereka berbicara satu dengan yang lain. Saudara lihat di sini. Seorang dengan seorang. Seorang kepada seorang. Seorang malaikat pada seorang malaikat. Apa yang mereka katakan? Itu komunitas yang benar. Di komunitas kita mesti ngomong yang benar. Kalau kita mau memuliakan Tuhan. Bukan cuma nyanyi saja. Haleluya, hosana pada Tuhan. Itu bagus. Tapi waktu kita ada dalam komunitas. Ini ngajarin kita mengenai tabernakel. Waktu ada 2 orang bercakap-cakap. Dan memperkatakan pekerjaan Tuhan yang besar. Ngomongannya memuliakan Tuhan. Ngomongannya saling membangun satu dengan yang lain. Ngomongannya selalu ngomong sesuatu yang baik dan menaik kebesaran Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih buat amin saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah orang. Kelompok orang yang selalu ngomong positif. Tentang kebesaran Tuhan. Hari ini usaha saya kurang begitu bagus loh. Tapi saya ngucap syukur banget.
Di tengah-tengah nggak bagus, di ujung saya baru mau tutup, datang satu orang langsung buka cek 1 M. 1 M, men. Kelihatannya memang nggak bagus panjang hari. Aduh, kayaknya kosong, sepi banget di toko. Aduh, kayaknya gimana ya. Begitu mau tutup, ada orang buka cek. Tolong kirimin barangnya. Tuhan itu luar biasa. Wah, ngomongnya walaupun seharian gak bagus. Yang seorang lagi bilang begini, iya memang betul loh. Saya minggu yang lalu, betul-betul saya juga ngalamin hal yang sama. Gak ada orang yang datang sampai saya tutup, gak ada yang datang. Tapi yang anehnya, hari itu memang kosong. Tapi besoknya itu seperti dagangan 1 minggu laku 1 hari. Tuhan itu memang baik, luar biasa. Ada selalu pujian walaupun dalam keadaan yang gak nyaman. Saya sakit waktu itu. Aduh, bener-bener habis-habisan kayaknya, luar biasa. Tapi saya ngucap syukur waktu di rumah sakit. Ketemu sama orang di sebelah saya udah sekarat. Lalu saya bilang, mau kenal Yesus gak? Ingat, kalau kenal Yesus, dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dia Tuhan yang menyelamatkan. Dia mau kenal. Waktu saya doain, dia terima Yesus. Wah, sukacita luar biasa. Besok dia mati. Tapi waktu dia mati, sebelum dia mati, dia udah kenal Yesus dulu. Saya ngucap syukur, saya diizinkan sakit. Jadi sakit itu bukan yang ngeluh. Selalu ada puji-pujian. Dan itu yang disebut kudus-kuduslah seorang dengan yang lain. Memuji-muji Tuhan. Memuji-muji dalam percakapan mereka setiap hari. Nggak ngegosip. Nggak ngomongin orang yang negatif. Nggak ngejatuhin orang. Nggak membunuh karakter orang dengan omongannya. Tapi membangun kehidupan dengan cara memuliakan Tuhan. Dan di situ Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Ini yang disebut persekutuan. Ini yang disebut fellowship. Jadi kita harus bangun komunitas kita dengan hubungan satu dengan yang lain. Dengan ngomongan yang bagus. Jangan ngomongan yang enggak-enggak, jangan ngomongan yang jelek-jelek, jangan ngomongan yang kotor-kotor, jangan ngomong yang najis-najis, jangan ngomong yang cabul-cabul. Apalagi kalau udah di Facebook ya, komunitas yang tadi lagi tuh. Emangnya wanita di dunia ini cuma lo? Maksudnya apa ngomong begitu di Facebook? Supaya dikasihani, ntar friend-friendnya pada gini, kesian ya kamu ya. Yuk saya juga mau jadi teman kamu. Emang mau digituin? Lagi nyari simpati sebanyak-banyaknya orang. Dengan nulis di Facebooknya, dengan nulis di Twitternya, dengan nulis di BB-nya. Saudara, komunitas yang baik adalah, kalau saya gak suka dengan Pendeta Heri, ada kesalahan yang dia lakukan pada saya gak nulis di Facebook, saya gak nulis di Twitter, saya gak nulis di BlackBerry saya dengan statusnya begini. Lihat loh, gua gak suka sama orang munafik. Orang gak tahu maksud lu apa nih ya. Tapi Heri tahu. Sudah ngerti maksud saya? Heri tahu. Saya sebenarnya lagi ngomong sama dia. Lu tuh orang munafik. Tapi saya gak berani ngomong langsung sama dia. 1 ayat tambahan. Saya teringat. Saya mesti punya waktu soalnya. Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5. Ayat 23. Matius 5 ayat 23. It's getting serious nih. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, waktu engkau mau beribadah kepada Tuhan, dalam rumah Tuhan, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Dengar, ayatnya bilang begini. Kalau engkau ingin mempersembahkan persembahan, membawa pujian kepada Tuhan, mau masuk dalam hadirat Tuhan seperti ini. Tapi kamu ingat ada sesuatu yang temanmu pikirkan tentang engkau. Bukan apa yang saya pikirkan tentang dia, tapi apa yang dia pikirkan tentang saya. Saya tahu Pendeta Heri gak suka sama saya juga. Sebelum saya masuk sini seharusnya komunitas yang sehat adalah fellowship tadi. Apa fellowship? Saya harus datengin. Her, tadi ada apa ya? Kayaknya ada yang salah nih. Saya minta maaf loh kalau kamu tersinggung, saya minta maaf. Kenapa ya? Benerin, beresin, cepet beresin. Jangan ditunggu sampai bertahun-tahun nanti numpuk, akhirnya apa sini? Begitu ada satu lagi sedikit masuk, truk, gue muntah langsung. Dan itu keluar kemarahan, itu langsung meledak-ledak, itu bisa langsung berantem dan langsung bisa bunuh-bunuhan. Betul gak saudara? Jadi sebelum itu terjadi, jauh-jauh sebelum hari, kita udah prediksi kalau ada sesuatu yang salah, yang saya tahu dia mikir yang salah tentang saya, datengin dia. Minta maaf sama dia, cepat beresin masalahnya. Setelah itu baru kembali kata Tuhan, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Itu adalah pertemanan, itu adalah fellowship. Jadi kalau teman, sesama teman kayak begini, kenapa sih gak diberesin? Apalagi suami istri. Kenapa sih gak cepat aja diberesin?
Apa kalau diberesin dia jadi gede kepala. Ntar saya minta ampun, maaf dia gede kepala. Dia mau udah dari dulu gede kepala. Langsung ngomong yang banyak, macam-macam. Ingat, apa yang kita bicarakan harusnya memuliakan Tuhan. Oke, itu adalah komunitas yang benar. Dan ini gak mudah, saudara. Yang ketiga, waktu saya tinggal sedikit rupanya. Yang ketiga adalah pecah roti. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42 tadi. Selalu bertekun dan selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Mecah roti ini bagi hidup. Dan ini melekat sekali saudara. Bagi hidup satu dengan yang lain. Saya tadi katakan kepada kebaktian umum pertama juga. Karena saya punya komunitas itu. Ada pendeta Elisa, ada pendeta Yohana, ada hamba-hamba Tuhan. Dan ada beberapa orang-orang yang memang itu adalah komunitas. Yang saya biasa membangun kehidupan bersama dengan mereka. Saya bilang gini, sama seperti yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul. Mereka berani jual harta mereka waktu ada kebutuhan. Tapi jangan harap kalau nggak kenal jual harta terus bagikan hartanya. Dalam kitab Kisah Para Rasul ini yang kejadian mereka jual harta mereka karena mereka punya fellowship itu terlebih dahulu. Makanya mereka bisa pecah roti sama-sama. Pecah roti itu adalah istilah yang biasa dipakai oleh para murid Yesus pada zaman itu. Jadi waktu mereka tahu pecah roti itu langsung konsepnya gini. Yesus memecahkan tubuhnya dan membagi-bagikannya kepada semua orang. Siapa semua orang? Yang ada bersama dengan dia 12 orang. Itu yang Yesus setiap hari bagi hidup. Yesus pecahkan tubuhnya. Dia pecahkan bagian kehidupannya. Dan dia bagi-bagikan kepada orang. Kalau nggak punya hubungan saudara, jangan pernah pukul anak saudara kalau saudara nggak pernah punya hubungan dengan anak saudara. Jangan pernah marahin anak saudara kalau saudara nggak membangun hubungan yang baik dengan dia. Jangan pernah saudara hukum seseorang yang saudara nggak pernah ajarkan dan saudara nggak pernah punya hubungan baik dengan dia. Mentorship, pemuridan, kepemimpinan selalu bicara mengenai hubungan. Dan kalau kita nggak punya hubungan, saya nggak punya hubungan dengan saudara, saya nggak berhak untuk tegur saudara. Tapi kalau saya punya hubungan dekat dengan pendeta Yohana misalnya. Dia ngomong apa ada yang salah, saya pasti akan langsung, nah kamu salah. Kamu gak boleh ngomong gitu. Saya langsung bisa bicara dengan tegas. Karena saya punya hubungan dengan dia. Saya bisa bicara dengan pendeta Heri. Karena saya punya hubungan dengan dia. Tapi kalau saya gak punya hubungan, saya gak berhak untuk berbagi sesuatu dengan dia. Apalagi, saudara, apalagi. Jual harta dan membagi-bagikannya. Tadi pagi saya saksikan di Abba Love di Jakarta. Saya dengar dari salah satu penatuanya. Bahwa mereka di dalam cell group mereka, live groupnya mereka. Itu udah sampai pada tingkat itu, ada beberapa. Jadi ada teman mereka usia kuliahan. Jadi ada satu yang udah kerja punya mobil. Jadi waktu mau mereka lagi berdoa buat satu orang yang mau kuliah nggak punya ongkos, nggak punya uang untuk biaya kuliahnya. Sudah perhatikan nih. Karena kedekatan mereka, karena mereka berhubungan dengan baik, karena mereka membangun hubungan doa dan lain sebagainya. Mereka udah berbagi hidup, percaya satu dengan yang lain. Mereka bangun hubungan komunikasi mereka dengan baik. Satu orang yang punya mobil ini bisa bilang begini loh. Saya jual mobil saya, kamu pakai uangnya untuk bayar uang kuliah. Saya kaget saudara, gile. Bisa ada yang kayak begini. Itu contoh dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah ada banyak orang yang gak ngerti bilang gini. Mana gereja ini gak kasih. Saya butuh ini buat biaya pengobatan. Cuma mana gereja ini gak kasih. Atau mana life group saya gak tolongin saya. Pertanyaannya gini, bangun hubungan gak? Waktu saya rupanya udah habis nih. Gak apa-apa man, main aja man. Bangun hubungan gak? Satu kali, karena kami membangun hubungan dengan satu komunitas. Ya saya gak perlu sebutkan komunitasnya, tapi ada dalam gereja ini. Beberapa di antara saudara mungkin tahu. Jadi satu kali ada satu masalah yang luar biasa, berat banget nih. Wah komunitas ini saudara langsung ngumpul, itu padahal udah malam-malam banget. Semua langsung pada ngumpul, langsung nyamperin orang yang sedang dalam masalah ini. Wah itu masalahnya luar biasa. Keterpurukan yang luar biasa. Itu langsung diambil, dijemput, dibawa ke satu tempat. Lalu kita berdoa sama-sama, nangis sama-sama dengan dia. Padahal itu udah malam, saya tahu. Mereka pada sibuk semuanya. Tapi mereka datang, mereka doain sama-sama. Dan mereka terus kontekin, setiap hari dikontekin. Gimana keadaan lu? Gimana keadaan lu? Terus, apa yang perlu bisa kita bantu hari ini? Apa yang bisa kita bantu buat besok? Gimana caranya? Terus dipikirin. Kenapa? Karena memang ada pecah roti itu tadi. Bagi kehidupan itu tadi. Fellowship, pecah roti, bagikan kehidupan. Kehidupan waktu. Investasikan waktu, investasikan uang mungkin. Mungkin kadang-kadang investasikan
keletihan kita, capek banget saya harus layanin dia, tapi memang ini komunitas saya. Dan itu dibayar dengan luar biasa. Saya mau kasih tahu ini pada saudara. Dulu zaman Yesus pecah roti, itu satu piring kari. Kalau saudara suka kari ya. Kalau di Malaysia tuh ada kari namanya. Sama roti itu dipecah-pecah. Set, disobek. Masing-masing punya roti. Sobek roti sambil ngobrol. Set. Nggak langsung habis nih, nggak langsung habis. 12 mulut, 12 ludah di sana. Sudah ngerti maksud saya? Karena memang mereka makan roti itu nggak pakai sendok lagi, udah langsung dicoel aja. Kalau kita mungkin bilang, lu pakai sendok dong, lu nggak sopan amat lu. Makan aja, ludah lu tuh ada di situ. Tapi mereka gayanya seperti itu. Artinya apa? Sakitmu sakitku, senangmu senangku, susahmu susahku. Aku udah sama-sama sama kamu di sini. Ayo, kamu jangan takut. Itu komunitas yang sehat loh saudara. Dan yang terakhir, saya nggak ada waktu lagi. Nanti Yohana umum 4 akan bantu saya nih beresin. Doa. Doa itu hubungan dengan Tuhan. Doa harus ada dalam sebuah komunitas. Entah saudara berdoa syafaat, entah saudara berdoa satu-satu, entah saudara berdoain buat orang tuanya, entah saudara berdoain buat siapa aja. Atau doa juga bukan cuma sekedar itu. Doa adalah penyembahan kita juga kepada Tuhan. Dan itu dibangun dalam sebuah komunitas. Nah, saya mau ajak saudara untuk hidup dalam sebuah komunitas. Jangan tinggal sendirian. Masuk dalam komunitas. Kalau saudara belum tertanam di dalam sebuah life group, datengin langsung. Yang youth, datengin Bang Agus, datengin Nilam di sini ada, datengin Iin ada, pemimpin-pemimpin yang duduk di depan ini. Datengin mereka, bilang saya mau ada life group di tempat saya. Saya mau ada life group di sekolah saya. Datengin mereka cepat. Kumpulin teman-teman kalian dan bangun life group di sana. Itu adalah komunitas yang sehat. Dan kalau ada di antara saudara pada siang ini yang belum tertanam dalam sebuah gereja lokal, saudara nggak pergi ke gereja mana-mana, saudara cuma hop sana, hop sini, loncat sana, loncat sini, pindah-pindah gereja setiap minggu. Saudara mau cari kira-kira di mana yang enak. Putuskan hari ini untuk tertanam dalam satu gereja dan jangan pindah-pindah. Saudara boleh di gereja ini terbuka buat saudara, tapi saudara juga boleh di gereja yang lain, silakan, tapi tertanam di sana. Karena yang paling penting bukannya saudara ke gereja atau tidak ke gereja, yang paling penting saudara ada di dalam satu gereja, tertanam di sana. Saya tutup dengan ini. Ada ilustrasi. Kalau orang Kristen bilang, saya gak perlu tertanam, saya udah jadi Kristen. Itu sama dengan seorang tentara yang kalau ditanya, kamu apa? Saya tentara. Angkatan apa? Tentara. Angkatan apa? Tentara. Iya, laut, udara, darat atau apa? Tentara. Ini tentara gadungan. Saya ngerti maksud saya? Kalau saya bilang, saya orang Kristen. Gereja mana? Kristen. Gereja mana? Kristen. Udah tinggalin. Itu Kristen bohongan. Karena seorang Kristen, pengikut Kristus, murid Yesus, harusnya tertanam. Sama juga seperti seorang mahasiswa. Kamu kuliah ya? Kuliah. Mahasiswa. Di mana? Mahasiswa. Di mana? Mahasiswa. Nggak percaya. Di mana dulu? Kampusnya. Sama seperti seorang pemain tuba. Sudah tahu pemain tuba? Itu alat musik yang ditiup. Gitu. Emang begitu suaranya. Bassnya rendah banget. Gitu. Dia main sendirian. Pemain tuba, saya pemain tuba. Tapi nggak ada di orkestra. Bohong. Dia cuma main sendirian. Fales pasti. Tapi seorang Kristen, seorang murid Tuhan harus ada di dalam sebuah komunitas. Dan komunitas itu adalah komunitas yang harusnya sehat dan perlu dibangun sesuai dengan apa yang firman Tuhan mau.